Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iklima Novianti. Di sini saya akan menjelaskan nama dan fungsi dari genitalia interna. Yang pertama ada vagina. Vagina berfungsi sebagai saluran penghubung ke dalam rahim, dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya di ujung dalam. Vagina berhubung langsung dengan serviks atau leher rahim. Vagina digunakan tubuh untuk mengeluarkan menstruasi yang berawal dari rahim. Lalu ada fortio. Fortio merupakan mulut rahim. Normalnya fortio tidak teraba di mulut vagina, tetapi memang bisa diraba dengan pemeriksaan dalam. Bagian menonjol yang Anda raba di dekat mulut vagina perlu dipastikan kembali apakah fortio atau benjolan karena penyebab lainnya. Lalu ada kanalis cervicalis. Fungsi kanalis cervicalis ini adalah sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan. Myometrium itu berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi rahim dengan cara melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya, juga di masa kehamilan. Ada endometrium. Endometrium itu berfungsi selama masa kehamilan adalah memberikan nutrisi dan zat-zat berguna bagi pertumbuhan janin melalui kelenjar-kelenjar dan pembuluh darah yang terdapat pada endometrium. Selain itu, endometrium berfungsi untuk membersamai lapisan luar embrio membentuk plasenta. Rahim itu berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Ligamen ovarium. Ligamen ovarium berfungsi sebagai penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Fundus uteri. Fundus itu adalah bagian teratas rahim pada masa kehamilan. Salah satu untuk mengetahui kondisi janin adalah dengan melakukan penghitungan tinggi fundus uteri atau TFU. Tinggi fundus uteri adalah jarak antara fundus uteri yang dengan tulang pubis. Lalu di sini ada badan uterus. Badan uterus itu fungsi utama dari badan uterus ialah sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan dari hasil pembuahan sel ovum oleh sel sperma. Hasil fertilisasi ini akan tumbuh dan berkembang menjadi janin. Ukurannya akan terus bertambah hingga tiba waktunya melahirkan. Ada uteri tube. Tabung rahim yang menyampaikan ovum dari ovarium ke dalam rongga rahim. Mereka berjumlah dua, satu di sisi, lalu di sini ada uteri tube. Tabung rahim menyampaikan ovum dan ovarium ke dalam rongga rahim. Mereka berjumlah dua, satu di kedua sisi, terletak di tepi atas ligamentum latum dan memanjang dari sudut superior uterus ke sisi panggul. Ismus. Ismus merupakan bagian dari tuba Fallopi yang memiliki diameter sempit. Kendati demikian, dinding yang dilengkapi dengan lapisan otot yang cukup tebal dan tidak menimbulkan masalah saat pembuahan. Infundibulum. Infundibulum itu adalah untuk menangkap sel telur yang ada di ovarium. Infundibulum. Infundibulum atau lubang berbentuk corong yang terbentuk di dekat ovarium sebagai tempat melekatnya fimbriae ampula, bagian terluas dari tuba Fallopi sekaligus tempat terjadinya pembuahan. Ovarium adalah salah satu organ reproduksi pada wanita berukuran sebesar biji kenari yang berfungsi untuk memproduksi sel telur setiap bulan dari masa pubertas hingga menopause. Fimbriae berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Struktur yang terlihat seperti serabut yang terletak di pangkal tabung yang menangkap telur yang dilepaskan dari ovarium dan menariknya ke dalam tabung. Ismus uteri. Ismus uteri dibagi atas dua bagian besar, corpus uteri dan cervix uteri. Batas keduanya disebut dengan ismus uteri. Ada istinum uteri internum dan ostinum uteri externum, yaitu yang berada di tengah-tengah badan uteri dan vagina. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.